Suatu yang tema yang mengasihkan nih kalau dibedah agak panjang gitu ya. Ya saya kira kalau mau memahami, menyelami secara sungguh-sungguh makna Idul Fitri dengan dikaitkan dengan pilkada. Ini sedang pilkada maupun ini nyambung banget gitu ya. Ya, karena apa? Hasil dari ibadah puasa yang kemudian dipuncai kembali kepada fitrah itu atau dengan Idul Fitri itu tentu sesuatu yang sangat bermakna untuk terwujudnya pilkada yang berkualitas. Itu ya, kalau menurut saya yang paling esensial itu, insya Allah. Jadi kenapa bisa saya katakan berkualitas? Karena kan pemilu apapun termasuk pemilu kada, berkualitas itu kan ada indikator-indikator. Yang pertama jujur. Jadi prosesnya ada kejujuran gitu ya. Kemudian yang kedua saling bisa menghargai meskipun ada perbedaan. Nah, kemampuan menghargai ya, saling menghargai dalam perbedaan itu kan sangat ditentukan hasil dari puasa itu. Ya, puasa itu kan al-imsak ya, menahan apa? Menahan dari dalam tanda petik secara ringkas egoisme. Maka kan ada perintah Rasulullah ketika sedang berpuasa maka jangan berucap kotor, ya, rafas. Kemudian jangan berdusta. Bahkan ketika ada yang menghina, memfitnah, mengajakmu berkelahi, jawablah, aku sedang berpuasa. Masya Allah. Jadi kalau menurut saya ya ini modal yang sangat bagus untuk menciptakan pemilu kada yang berkualitas, insya Allah. Proses ini kita sudah dilalui ya. Ramadan, menjelang Idul Fitri ini, Idul Fitri ini, itu menempat pemimpin-pemimpin yang baik dalam pilkada itu, dengan baik demokrasinya, baik penyelenggaraannya. Itu harus sesuai dengan ini makna Ramadan maupun makna Idul Fitri yang sudah Iya, mestinya kalau kemudian para yang berpuasa itu menghayati dan kemudian tidak mengorbankan perjuangannya yang sebulan penuh itu sia-sia, itu kan pasti harus ada perubahan. Karena kan berpuasa itu oleh Rasulullah hasilnya kan ada dua kemungkinan. Yang terbaik tadi yang mampu menguasai diri, itu kan dijaminkan kemudian mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Akan dihapus, diberi ampunan semua dosanya. Nah, siapa yang nggak suka? Nah, tapi ingat, kalau kemudian puasanya hanya ya sebatas rutinitas ritualis, tidak lillah lagi, tidak kemudian menghasilkan akhlakul karimah, Rasul juga mengingatkan, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'aths. Enggak dapat apa-apa orang berpuasa itu kecuali mendapatkannya lapar dan dahaga. Demikian juga yang sudah mengorbankan dirinya bersusah payah ketika malam kemudian bangun untuk menjalankan qiyamul lail, qiyamul ramadan atau tarawih pada umumnya orang menyebut, itu pun dimengertikan. Selama dilakukan iman dan wahtisaban dengan rasa iman dan harapan mendapatkan ampunan dan pahala, Allah jamin. Tapi kalau salah niat, ya sama. Tidak mendapat apapun kecuali lelah dan kantuk. Nah, na'udzubillah. Nah, sehingga kan mestinya pribadi-pribadi ini yang kemudian entah nanti menjadi penyelenggara, bukan hanya pemimpinnya,
menjadi pemilih atau yang dipilih mencerminkan dengan bermodalkan puasa dan Idul Fitri. Di depan saya katakan, insya Allah pemilu kada akan berkualitas, menghasilkan pimpinan atau kepala daerah yang juga berkualitas, sehingga akan ada korelasi menjadikan kalau disebutkan Sukoharjo, ya Sukoharjo ini akan mendapatkan tambah barokah. Tapi kalau kemudian pemilu kadanya sama saja, nuansa Ramadan ini, nuansa Idul Fitri ini tidak mewarnai, ya tadi saya katakan seperti peringatan Rasulullah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi cermin ya, Pak. Artinya untuk jangan sampai udah ya. Untuk ini sudah bulan Oktober ya, November mulai jelang pilkada, beberapa bulan ini harus membekas terus ya, untuk makna. Ya, mestinya kan begini, dalam pandangan seorang mukmin, orang yang beriman itu, ketika ditempa oleh Allah setiap tahunnya untuk meningkat menjadi mutakin, dan kan tidak otomatis dalam pengertian Islam itu orang beriman itu bukan otomatis menjadi orang bertakwa, enggak. Takwa itu proses yang harus dilalui oleh seorang mukmin, kemudian dengan syariat-syariat tertentu sehingga dia mencapai ketakwaan. Ya, seperti puasa itu kan jalan ya, sarana. Kalau orang Jawa mengatakan laku. Lakune wong iman untuk menjadi takwa itu diantaranya puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, aku Allah wajibkan kepada kamu berpuasa, pada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. La'allakum, agar kalian tattaquna, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kan tidak otomatis. Nanti di ayat yang lain juga banyak. Sehingga sebenarnya tidak hanya puasa, semua ibadah mahdoh di dalam Islam itu harus berbuah. Buahnya namanya al-akhlaq al-karimah, semuanya. Maka kemudian mestinya harus tertanam dalam diri ini, membuat catatan kalau perlu bagaimana sebelum Ramadan, kemudian ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Buat catatan. Ya, catatan kecil misalnya ya, sebagai anak, coba sebelum Ramadan saya dengan orang tua saya menghormati tidak, kalau dalam bahasa Jawa aku boso ora gitu. Kemudian ketika di dalam Ramadan diingatkan oleh para juru dakwah agar qaulan karima, itu di dalam Al-Isra ayat 23 itu ya. Anak itu pada orang tuanya harus mengucapkan kata-kata yang karim, yang menghormati. Menghormati dalam budaya kita itu kan boso. Nah, kemudian sudah boso, lalu menjaga lisan tadi, tidak berkata kasar, kemudian tidak berkata kotor, kemudian juga tidak mudah marah, tidak berdusta. Nah, ini kemudian bagaimana setelah Ramadan? Nah, kira-kira masih bagus enggak? Nah, kalau selalu tambah bagus, itulah berhasil puasanya. Boleh dong kemudian mengklaim Idul Fitri gitu ya. Tapi kalau kemudian kembali saya seperti sebelum Ramadan, jadi ya mulut ini juga, lisan ini kotor bicaranya, kemudian masih suka berdusta, kemudian apalagi mudah marah, ya enggak, ya terserah lah mau mengatakan Idul Fitri atau enggak, tapi parameternya enggak masuk itu. Di dalam PKPU maupun pemilu kada itu kan sudah rigid, bagus banget. Nah, maka yang harus dilakukan hendaknya para penyelenggara ya mentaati aja. Sebagai nama rule of law yang ada, ya kita junjung nilai-nilai hukum di situ. Kemudian dia harus ya memulai dengan melakukan pendaftaran yang sejujur mungkin. Kalau memang harus ada yang bertambah ya bertambah. Kalau kemudian ada kemarin masalah ya coba dievaluasi kan. Jadi kan harus mengevaluasi dulu. Kan baru saja pileg, pilpres gitu kan. Nah, itu bagus sekali sehingga dekat. Kalau masih ada kritik-kritik dan saran dari masyarakat yang konstruktif, ya dipakai aja. Pakai, kemudian nanti puncaknya kan objektif. Kemudian
ya netral, ya, tidak apa bahasanya ya orang nguri'i, tidak bansili bansiladan. Itu kan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Insya Allah saya yakin akan berkualitas dan prosesnya berkualitas, para pesertanya berkualitas, pemilihnya berkualitas. Insya Allah hasilnya juga kepala daerah yang berkualitas. Ya, jadi kembali kepada makna Ramadan, bahwa Ramadan itu endingnya agar para yang berpuasa itu menjadi orang bertakwa. Nah, kalau ini kemudian ditarik lagi ke penyelenggara sudah ya, kemudian kita tarik ke pemilih. Ya, takwa itu dijelaskan misalnya dalam Al-Hujurat ayat 13 bahwa orang manusia nanti di hadapan Allah itu akan ditentukan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya manusia itu mulia atau tidak di hadapan Allah ditentukan dari takwa. Nah, takwa itu apa? Namanya kan gitu. Nah, ini pemilih. Kemudian kalau yang sering disoroti pemilih itu kan yang pertama nggak mau tahu. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, apalagi ini skupnya hanya daerah, artinya sekabupaten. Hendaknya tidak mengulang membeli kucing dalam karung. Gitu ya. Para pemilih harus melakukan diskusi-diskusi terbuka gitu ya, dan terutama para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW kalau perlu kita menyelenggarakan semacam diskusi-diskusi. Nanti kan mulai ada muncul bakal calon. Nah, itulah kemudian dengan objektif, jangan ada subjektivitas dulu, objektif, saling mencari informasi si A, si B, si C dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi apa ya, dari sisi kepribadiannya, kemudian kompetensinya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibowo Aji Santoso, baik secara pribadi, keluarga maupun keluarga besar Wibowo Center mengucap selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf segala kesalahan lahir batin selama kita bersosialisasi, kemudian selama kita berkawan ada salah dan khilaf, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan terkait dengan amalan kita terutama di bulan Ramadan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal aizin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.